Kita sudah lama tidak berjumpa bersemuka secara fizikal. It's been a while since we meet together physically. Dan saya melihat kalian, bila saya melihat kalian secara fizikal, saya lihat, wow, cantik dan handsome. And I see everyone physically, I say, wow, you guys are so handsome and so pretty. Ya, ini berbeza ya dengan secara Zoom atau online ya. Ya, yang ini cantik yang sebenar tau, handsome yang sebenar. So this is very different from what we see online. This is the true beauty and true handsomeness. That's right. Praise the Lord. Ya, kita nak puji Tuhan kerana memiliki kesempatan seperti ini untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. We want to give thanks to God because we have this opportunity to listen to the Word of God together. Hargai waktu dan kesempatan seperti ini. And appreciate this time and this opportunity. Petang ini, This afternoon, saya mau berkongsi bersama dengan saudara-saudari I'd like to share with all of you daripada buku Daniel bab 3. from the book of Daniel chapter 3. Dalam buku Daniel bab 3, kita dapat melihat And in Daniel chapter 3 we can see, yang pertama, firstly, bab ini ya sangat panjang ya, dari ayat 1 hingga 30 ya. so this is a very long chapter from verse 1 to verse 30. Tapi saya akan menyimpulkannya. I will just summarize it. Yang pertama, Firstly, cabaran yang dihadapi oleh ketiga-tiga orang kawan Daniel. the challenges that the three friends of Daniel faced. Ya, di mana yang pertama Raja Nebukadnezar dia membuat sebuah patung yang besar, yang tinggi di wilayah Babel. And the first challenge that they face is King Nebuchadnezzar building a golden statue in the city of Babylon. Yang kedua, satu perintah telah dikeluarkan oleh Raja supaya semua suku, semua bangsa mesti sujud menyembah patung emas itu. And the second challenge is a decree was made that everyone had to worship this golden statue. Sesiapa yang tidak berbuat demikian akan dihukum dengan dicampak ke dalam perapian yang menyala-nyala. And whoever does not obey this decree will be thrown into the fiery furnace. Dan bahagian kedua, kita dapat melihat And in the second part, we can see suatu penyudahan yang tidak disangkakan, a very different ending, di mana 3 orang tercampak ke dalam api, tetapi ada 4 orang ya kelihatan berjalan dengan bebas di dalam api. and we can see that even as 3 people entered, but the king saw 4 people. Ya, yang kedua ialah Sadrak, Meshach dan Abednego, 3 orang itu selamat dikeluarkan daripada api. And we can see that Shadrach, Meshach, and Abednego, they were safely removed from the fire. Dalam ayat 27 dikatakan rambut mereka tidak hangus, jubah mereka tidak terbakar dan mereka selamat. In verse 27, we can see that their hair was not burned and their tunic was not burned as well. Dan seterusnya dalam ayat 28 di mana Raja Nebukadnezar dia memuji Allah yang dipercayai atau disembah oleh Sadrak, Meshach dan Abednego. And in verse 28, we can see that King Nebuchadnezzar, he worshipped the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Lalu Raja pun mengeluarkan satu perintah hukuman kepada sesiapa kalau menghina Allah yang disembah oleh Sadrak, Meshach dan Abednego, mereka akan dijatuhkan hukuman. And then during that time, King Nebuchadnezzar also made another decree that whoever mocked the God of Shadrach, Meshach, and Abednego will be punished. Bukan itu saja, Raja telah memberi kedudukan yang tinggi kepada ketiga-tiga kawan Daniel. And not only that, King Nebuchadnezzar gave them positions in the kingdom. Ya, memang satu cabaran yang dihadapi, tetapi satu penyudahannya yang memang tidak disangkakan. Yes, there was a challenge that was given, but there was a different ending. Tapi saya mau kita fokus kepada ayat 16 hingga 18. But I want all of us to focus on verse 16 to 18.
yang berkata demikian. It says this. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini." Ayat 17. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja." Ayat 18. "Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahawa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Daniel 3, verse 16 to 18. Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, "King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter." Verse 17. "If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and he will deliver us from your majesty's hand. But even if he does not, we want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up." Amen. Amen. Mari kita berdoa. Let us pray. Haleluya. Kurabashikarianda rabarabashikarianda rabashandi. Kurianda rabashikarianda rabarabashikarianda rabashandi. Oh Kurianda rabarabashikarianda rabashikarianda rabashikarianda rabashandi. Kurianda rabashikarianda rabashikarianda rabashandi. Kurianda rabashikarianda rabashikarianda rabashanda karianda rabashandi. Kurianda rabashikarianda rabashikarianda rabashandi. Oh, mari kita mengangkat. Oh, mengangkat nama Tuhan yang kita percaya, yang kita puja. Oh, kerana Dia adalah Maha Esa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oh, Kurianda rabashikarianda rabashandi. Oh, Kurianda rianda rabashikarianda rabarabara. Oh, Kurianda rabarabarabarabarabarabashakari. Oh, Kurianda rabashakarianda rabashakarianda rabashakari. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Oh, kerinduan hati kami ialah untuk melihat nama-Mu diangkat tinggi, nama-Mu dimuliakan. Oh Kuriande, oh Kuriando, Kuriande, Kurabashakarianda rabarabarabarabarabarabara. Oh Kurianda rabarabarabar. Oh, berbicaralah, oh dengan kami, dengan firman-Mu. Oh, bukan berbicara dengan pemikiran, dengan pengetahuan, tetapi Tuhan dengan firman-Mu. Oh, Roh Kudus berbicara di dalam hidup kami. Oh, agar kehidupan kami dibentuk menyerupai Tuhan Yesus. Oh, biarlah iman kami diperkuatkan. Oh, biarlah iman kami dipertetapkan. Oh, pada petang ini dan pada waktu-waktu dan masa yang akan datang. Oh, kami rindukan hadirat Tuhan. Kami rindukan firman Tuhan bagaikan rusa rindukan air sungai. Itu dia. Oh, inilah kerinduan kami. Kami berdoa, Roh Kudus datang menjabat. Roh Kudus datang memimpin. Oh, agar kita bukan memahami firman Tuhan dengan pengertian diri kita, tetapi kami tahu dengan kuasa Roh Kudus firman itu akan membentuk hidup kita yang akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang membolehkan kami menghadapi setiap cabaran dan ujian di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami. Oh, kami ucap syukur. Kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amen.
Ya, tema yang saya akan kongsikan bersama-sama dengan saudara-saudari petang ini adalah cabaran dan ujian perapian. So my theme for today's sharing is the challenge in the fire. Challenge and fire. Dalam buku Daniel bab 3 dan daripada ayat yang kita bacakan tadi, In Daniel 3 and verse 16 and verse 18, the verses that we read, kita dapat mengerti dan kita dapat belajar sesuatu yang amat bernilai daripada kebenaran firman Tuhan. we can learn something about the truth of the Word of God. Yang pertama, Firstly, cabaran dan ujian itu adalah benar, pelbagai, di luar jangkaan, di luar kawalan dan tidak dapat dielakkan. firstly, challenges and trials of fire is it cannot be controlled and cannot be avoided. Kejadian itu juga memberitahu kita bahawa Tuhan telah melakukan sesuatu yang luar biasa sekali di luar kuasa manusia dalam cabaran dan ujian yang kita alami. And in what we read, we have seen that God has performed something supernatural, something that is out of the power of humans. Dan daripada apa yang kita baca dan apa yang telah terjadi ke atas ketiga orang kawan Daniel, And what we have read and what we have seen happen to the three people of Daniel's friends, apakah yang perlu kita lakukan ketika kita berhadapan dengan cabaran ujian? so what should we do when we are facing challenges? Apakah fokus kita ketika berhadapan dengan cabaran dan ujian? What should be our focus when we are facing challenges and testings in our life? Adakah kita fokus kepada penyelesaian atau kepada Tuhan ketika berhadapan dengan cabaran dan ujian? Is our focus on trying to solve this issue or is our focus on God? Dan apakah yang sebenarnya yang akan diuji semasa kita berhadapan dengan cabaran dan berhadapan dengan ujian? And what is the thing that will truly be tested when we are facing challenges and testings in our lives? Saudara-saudari, Brothers and sisters, satu poin yang saya nak berkongsi dengan saudara-saudari ialah ketetapan iman kita kepada Tuhan akan sentiasa diuji di dalam setiap cabaran dan ujian. and one point I would like to share is each time we face challenges and testings in our lives, our faith has to be in God each and every time. Dan ketetapan iman kita kepada Tuhan juga akan menentukan pilihan dan pendekatan yang kita akan ambil semasa menghadapi cabaran dan ujian. And if we focus our faith and put our faith in God, it will help us to make a decision and what to do when we are facing our challenges. Dan saudara-saudari perlu tahu bahawa pilihan dan pendekatan yang kita ambil semasa menghadapi cabaran dan ujian akan menentukan sama ada kita terjerat di dalam godaan atau kita akan terus bertumbuh di dalam cabaran, ujian dan percobaan. So even as we are facing challenges, the response that we will have and the choices that we will make, it will help us as to see whether it's a testing or is it training. Saya mau berkongsi satu pengalaman tentang sebuah tingkap di hospital. So I want to share an experience with you that happened with the window in the hospital. Ya, saya telah menjalani dua prosedur atau pembedahan dan tinggal selama 10 hari di Sunway Medical Center pada bulan Ogos. So I've gone through 2 different operations and I've been in the hospital for 10 days in Sunway Medical Center. Kedua-dua orang surgeon dan doktor memberitahu saya satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kesihatan
yang saya hadapi adalah dengan menjalani pembedahan yang sama setiap tahun. So the doctors and the surgeons who operated on me said, if you want to solve this issue, you have to go through the same operation each year. Ya, every year. Ya, maksudnya gejala sakit saya akan kembali dan berulang mungkin dalam berapa bulan, dalam masa 1 tahun atau 2 tahun, dan semua ini bergantung kepada tahap kesihatan pesakit. So it means that after every operation, every few months, the sickness will return again. Ya, maybe 1 year and 2 years. Okay. Tapi yang pasti, But one thing that is for certain, dia akan kembali dan dia akan berulang. that you will return and you will repeat again. Dan kamu perlu jalan pembedahan yang sama. And you have to go through the same operation again. Kalau kamu tidak mau menjalani pembedahan seperti ini setiap tahun, And if you don't do this minor operation every year, satu-satu caranya another way to solve ialah this melakukan pembedahan yang major yang saya telah jalani 8 tahun yang lepas. is to go through a bigger operation that I had 8 years ago. Pembedahan major ini hanya boleh menyelesaikan masalah kamu untuk tempoh berapa tahun saja. Maksudnya kamu selesa dengan berapa tahun saja. And this big operation will not completely solve, but only solve it for a few years. Dan masalah yang kamu hadapi tetap akan berulang. And the problems that you will face will repeat itself again. Kerana dia merupakan satu komplikasi yang berlaku dalam proses pemulihan. Because there is a complication in the healing process. Sesuatu yang tidak boleh dielakkan. Something that cannot be avoided. Kerana punca masalah yang saya hadapi adalah secara semula, maksudnya dilahir. Ya, is born. Because there is this factor or rather symptom that is in my body that is born out of. Setelah saya mendengar daripada kedua orang doktor, And after listening to the 2 doctors, saya yakin saya tidak akan ketawa. I hope that I wasn't laughing. Ya, tapi saya kecewa sekali. I was actually quite disappointed Sebab saya harapkan sesuatu yang baik daripada doktor. because I was hoping for a good news from the doctor. Saya harap doktor dapat menyelesaikan masalah ini. I was hoping that the doctor could fix this issue. Saya benar-benar kecewa sekali. I was really disappointed at the time. Saya bukan kecewa dengan doktor. I wasn't disappointed in the doctor. Saya kecewa dengan saya sendiri. I was disappointed in myself. Mengapa saya perlu mengalami kesemua? Why do I have to go through all of this? Saya terlantar di atas katil So I was lying down on the bed dan saya terus memandang ke arah tingkap. and I was looking towards the window Sebab kebetulan beberapa hari itu cuacanya mendung. because the few days the weather was very gloomy. Saya melihat tingkap ini. I was looking at this picture of this window Ini here. tingkap yang saya ambil dah. Benar-benar tingkap. And this is the picture of the Hospital. window that I taken in the hospital. Ya, saya bertanya kepada Tuhan, So I began to question God. apa sebenarnya yang terjadi What really happened ke atas diri saya? to myself? Sebab saya memang keberatan hati apabila selalu ditanya, ya Pastor Peter, apa sebenarnya terjadi? Sebab saya tak ada jawapan. I become very sad because people always ask me, Pastor Peter, what happened to you? Saya bertambah kecewa lagi apabila saya mendengar mengapa Pastor Peter begitu lemah, ya. And I was even more disappointed when people ask, Pastor Peter, why are you so weak? Tapi jarang dengar mereka kata Pastor Peter handsome tau. But I really hear Pastor Peter, you are very handsome. Saya memang kecewa.
I was really disappointed. Saya bertanya kepada Tuhan, banyak persoalan yang saya telah tuju kepada Tuhan. I asked God so many questions. Tetapi tiba-tiba saja But suddenly, sinar cahaya matahari menyinar bilik saya melalui tingkap ini. and the sunlight just suddenly broke through the window, just went through the window. Dan waktu itu saya memang benar-benar mendengar bisikan hati saya berkata, And I heard something that was deep in my heart. kasih karuniamu cukup untuk kamu dan kekuatanmu menjadi nyata di dalam kelemahan. And it says, my grace is sufficient for you, my strength is made in weakness. Terus saya kata haleluya. I Terus immediately kata said haleluya. hallelujah. Dan saya mengucap syukur. And I began to give thanks. Dan saya terus merujuk kepada ayat tersebut, iaitu di buku 2 Korintus bab 12 ayat 9. And I immediately turned to the verse in 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Dan apabila saya membaca bab itu dan apabila saya sampai ke ayat ke-8, air mata saya terus mengalir. And as I was reading from verse 1 until verse 8, and as I reached verse 8, tears began to flow down from my eyes. Tadi saya haleluya, puji Tuhan, senyum. And just now I was praising hallelujah and I was smiling. Tapi sekarang saya menangis. But now I found myself crying. Dan saya terus bertanya kepada Tuhan, And I questioned God. adakah Tuhan tidak mau mengubati saya? God, do you not want to heal me? Kerana Paulus dalam ayat 8 berkata, Paulus sudah 3 kali berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk mengambil duri yang ada di dalam badan Paulus, tetapi Tuhan kata apa? Tidak. And we can see that in verse 8 that 3 times Paul pleaded with the Lord to take this thorn away from my body. Itu masalah pensyarahan. Bila membaca firman Tuhan, selalu buat analisis. So that's sometimes what we do. We forget to read the word of God and we just do our own analysis. Saya menangis. I begin to cry. Bukan untuk 1 jam tau, bukan untuk 2 jam tau. And it wasn't for an hour or 2 hours. Untuk 1 hari, 2 hari. And I was crying for 1-2 days. Sebab saya bertanya kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan, adakah kamu tidak mau mengubati saya? Because I keep asking God, God, do you not want to heal me? Saya tahu kasih karuniamu cukup untuk saya, tetapi adakah kamu tidak mau mengubati saya dan nak saya menjalani kesemua ini? Lord, I know your grace is sufficient for me, but do you not want to heal me? Do you want me to go through all of this? Tapi Tuhan tidak menjawab. But God didn't answer me. Tuhan sunyi saja, senyap. And God remained silent. Saya terus berdoa. So I prayed once Saya again. terus bertanya. Soalan yang sama. I asked God the same question. 1 hari, I waited 1 day, tak ada jawapan. there was no answer. 2 hari, 2 days, tak ada jawapan. there was no answer. Dan akhirnya, And finally, saya rasa mungkin Tuhan sudah tidak tahan. I was thinking that, oh, God can't stand this anymore. Roh Kudus terus berbicara di dalam hati saya. And the Holy Spirit spoke to me in my heart. Adakah kamu mau fokus pada duri di dalam hidup kamu untuk sepanjang umur kamu? Do you want to focus on the thorn in your flesh your entire life? Atau kamu nak fokus kepada kasih karuniamu? Or do you want to focus on the grace that has been given to you? Jika kamu fokus kepada duri yang ada di dalam badan kamu dan kamu akan sengsara untuk seumur hidup kamu. And if you focus on the thorn in your flesh, you will be disappointed in all your life. Dan kalau kamu fokus kepada kasih karuniamu, dan kamu akan mengalami pekerjaan yang luar biasa di dalam hidupmu. But if you focus on the grace that has been given to you, you will realize the supernatural power of God in your life. Pada waktu saya mendengar bisikan Roh Kudus di dalam hati saya, When I heard the Holy Spirit
when after hearing the Holy Spirit speak this to me, Saya berhenti berdoa dan bertanya. I stopped praying and I asked. Tetapi satu perkara yang sangat penting yang saya perlu buat pada waktu itu ialah buat satu pilihan. And during that time, I had to make a very important decision. Sama ada kamu nak pilih duri atau kamu nak pilih kasih karunia. Am I going to choose to focus on the thorn or choose to focus on the grace that has been given? Ya, tadi bila saya nyatakan duri, ya, hampir-hampir saya nak katakan musang king tau. Just now when I said thorn, in Malay, I was going to say Musang King. Ya, saya perlu buat satu pilihan. I had to make a choice. Dan itulah pilihan yang saya ambil, iaitu saya pilih untuk fokus pada kasih karunia. And the choice that I made at that very moment is to focus on the grace that has been given. Dan saya perlu bangkit daripada kekecewaan saya. So I was relieved from my disappointment. Saya perlu bertukar arah daripada tanya mengapa sekarang saya bertanya kepada Tuhan, apakah yang saya perlu lakukan untuk hidup saya yang akan datang. So I have to change my direction in asking, what am I supposed to do right now in my life? Tetapi satu perkara sampai sekarang saya masih berdoa juga. But there is one thing that I have always been praying for a very long time. Tetapi attitude saya sudah bertukar. But my attitude towards this has changed. Tapi saya ini manusia. But I am also human. Adakah Tuhan tidak mau mengubati saya? God, do you not want to heal me? I'm still waiting. Tetapi doa ini sudah tidak dapat mengganggu hidup saya. But I believe that this prayer has no longer been hinder in my life. Sebab saya tahu Tuhan Dia adalah penyembuh yang maha berkuasa. Because I believe that God is the healer. Tuhan ada rancangan dan ada masanya untuk melakukan penyembuhan. God has a plan and He has a time to heal me. Saya tidak tahu. I do not know. Tetapi saya pilih fokus pada kasih karunia. I do not know, but I choose to focus on the grace of God. Saya pilih untuk menetapkan iman saya kepada Tuhan. I decide to put my faith in God. Saudara-saudari, Brothers and sisters, ketetapan iman kepada Tuhan membolehkan kita yang pertama tetap percaya kepada Tuhan bahawa Dia masih bertata dan terus membimbing. putting our faith in God helps us to know that God is always in control and that God is leading us. Sebagaimana yang dilalui oleh ketiga-tiga orang kawan Daniel, So whatever that happens to the three friends of Daniel, di mana ketiga-tiga orang kawan Daniel terus berkata, saya tidak perlu menjawab persoalan ini. Saya tetap percaya kepada Tuhan yang saya puji. and because the three friends of Daniel put their faith in God, they told the king that they do not have to answer him. Yang kedua, Secondly, ketetapan iman membolehkan kita terus patuh kepada kebenaran dan taat setia kepada Tuhan. and putting our faith in God will help us to be committed to God, to His truth. Sehingga ketika tiga orang kawan Daniel kata, seandainya tidak, saya tidak akan. Up to the point that say, even if God did not save us, we will not worship. Itulah apabila kita tetapkan iman kita kepada Tuhan, That is what it means to be rooted in faith and to believe. kita akan bersedia untuk menghadapi keadaan yang pertama. Jika Allah sanggup, Dia akan. And we will follow because up to the point that even if God does not do anything, we will still follow. Maksudnya ayat ini, kita perlu bersiap sedia untuk situasi di mana kalau Tuhan Dia mau lakukan, Dia akan terus lakukan.
So we need to be prepared that if God does it, then it will happen. But if it does not, then we still have to be faithful. Ini juga bermakna kita perlu bersabar, kita perlu belajar, bertumbuh di dalam cabaran dan ujian. This means that you always have to be prepared to face whatever challenges that comes. Selalu adakah kita anggap Tuhan kita bagaikan mesin ATM, bila tekan duit itu serta-merta keluar? Sometimes we treat God like an ATM machine when we pray, and when we press the button, money will come out. Tapi jangan lupa, kadang-kadang bila kamu sampai ATM, bila kamu tekan, nyatakan akaun kamu tak mencukupi. Sometimes when we go to the ATM just gives us a message that you have insufficient balance. Tuhan ada masanya. God has His own timing. Tuhan ada rancangan. God has His plans for us. Dan kita tetap percaya kalau Tuhan sanggup, Dia akan lakukan. And we have to believe that if God is willing, He will do it. Walaupun pada waktu sekarang saya tidak nampak apa-apa yang terjadi. Even right now for me, even though I'm not seeing anything that is happening in my life. Kedua, senario kedua. And the second scenario, seandainya tidak, and if God doesn't, even if He doesn't, saya tidak akan membelakangi Tuhan saya atau kebenaran. or not betray God, Ya. Seandainya tidak. even if He does not will it. Saudara-saudari, Brothers and sisters, siap sedia untuk menghadapi masa-masanya seandainya tidak. prepare yourselves, even though He might not be in the will of God. Prepare yourselves. Itulah yang saya lalui buat masa kini. And this is what I'm going through right now. Seandainya Tuhan tidak mau mengubati saya, apakah yang saya perlu buat? And even if God is not willing to heal me, what am I going to do? Saya ada pilihan. I have a choice. Saya boleh, orang kata komplain kepada Tuhan. I Komplain. can complain to God. Ngadu. Dan saya ada alasan, saya tidak mau melayan Tuhan. I have excuses not to serve anymore. Saya mungkin melakukan sesuatu yang tidak mengikut kebenaran. Sebab saya terlalu kecewa dengan Tuhan. I might do something foolish because I'm so disappointed in God. Tetapi dalam ayat 18, ketika 3 orang kawan dia kata, seandainya kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami tidak akan menyembah dewa kamu. But even as we read in verse 18, but even if He does not, we want you to know, Your Majesty, we will Berdiri not serve teguh you. Stand firm atas firman Tuhan dan berpegang kepada Tuhan. Stand firm on the word of God and hold fast to His word. Saudara-saudari, bukan senang Brothers and sisters, it's not easy. Tetapi kalau langkah ini tidak dapat kita pilih atau tidak dapat kita lakukan, sengsara lagi untuk mereka atau masa-masa yang akan datang. But if you do not take this step, further down the road, we will be even more disappointed. Bagaimanakah kamu melihat cabaran dan ujian yang kamu hadapi sekarang? So how do you see challenges and testings in your life? Dan bakal dihadapi pada waktu dan masa akan datang. And so how will you respond to whatever challenges that you will face in the coming future? Bukan senang It's not easy. Mungkin perlu menangis Sometimes you have to cry. Sometimes you need to throw also. Memang bukan senang. It's definitely not easy. Tetapi saya mau galak dan berseru kepada kalian. I just want to encourage all of you. Ketika kita berhadapan dengan cabaran dan ujian, When we face challenges and testings, taat setia kepada Tuhan, stay faithful to God. berpegang kepada Tuhan, Hold on to God. berpegang kepada firman sebagaimana yang dinyatakan. And in the Word of God, we can see Dalam buku Yakobus bab 1 ayat 2 hingga ayat 8,
Saya persilakan saudara John untuk bacakan. Buku Yakobus. James, yes. James chapter 1 verses 2 to 8. Yakobus bab yang ke-1 ayat 2 hingga ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan bila kamu menghadapi berbagai cobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketabahan. Pastikan bahwa ketabahanmu itu berterusan, sehingga kamu menjadi sempurna tanpa sebarang kekurangan pun. Sekiranya seseorang di antara kamu kurang bijaksana, dia haruslah berdoa kepada Allah supaya memurniainya kebijaksanaan kepadanya. Karena Allah memberi dengan murah hati kepada semua orang tanpa memandang kesalahan mereka. Akan tetapi, apabila dia memohon, dia mesti beriman sebelumnya. Dia tidak harus ragu-ragu, karena orang yang ragu-ragu itu umpama ombak laut yang terumbang-ambing ditiup angin. Orang seperti itu tidak boleh berharap untuk menerima apa-apa daripada Tuhan. Pendiriannya tidak tetap dan dia setia, dan dia sentiasa teragak-agak melakukan sesuatu. Amin. Kita akan jemput ya saudara Val Saluji untuk bacakan ayat seterusnya di dalam buku Ibrani bab 11 ayat 6 dan juga 2 Korintus bab 12 ayat 8 ke 12. Persilakan Val Saluji. Hebrews 11:6 and also 2 Corinthians 12 verses 8 to 12. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa paling kepada Allah, dia harus percaya bahawa Allah ada, dan bahawa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amen. 2 Korintus bab 12 ayat 8 ke 12. Ya. Dapat masuk dulu. Ya. Ya. 3 kali aku berdoa kepada Tuhan supaya menghilangkan penyakit itu. Tapi Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu, kerana kuasaku hanya sekali pada masa kamu lemah. Oleh itu aku lemah. Aku lebih suka membanggakan kelebihanku supaya merasakan kuasa Kristus yang melindungi aku. Aku bersukacita ketika mengalami kelemahan, hinaan, kesukaran, penganiayaan dan susahan kerana Kristus. Aku bersukacita kerana ketika aku lemah, pada masa itulah aku mendapat kekuatan daripada Kristus. Kamu sudah memaksa aku bersikap seperti orang bodoh. Kamulah yang seharusnya memuji aku, meskipun aku ini bukan sesiapa, tapi aku tidak. Lebih rendah daripada rasa-rasa kamu yang istimewa itu. Lalu aku Allah melakukan banyak mukjizat dan hal-hal yang lain yang luar biasa. Sementara aku menjalankan tugasku dengan penuh kesabaran untuk membuktikan bahawa aku seorang rasul. Ya. Mungkin ya sampai ayat ke-11 ya. Okey. Dan itu dia yang saya harap saudara-saudari ingat apa yang telah terjadi ke atas ketika 3 orang kawan Daniel. So I hope that we can remember what has happened in the life of 3 of Daniel's friends. Dan pada waktu sekarang bila saya berdiri dan berkhotbah di dalam dewan ini, And I'm standing here and I'm sharing this with you.
saya teringat kembali waktu saya belajar di Bible School. And I'm reminded of the times that I was studying in Bible school. Saya teringat juga pesanan-pesanan yang diberikan oleh para putih pada pelajar. And I'm also reminded of the different things that lecturers and the students have said to me. Dan saya juga saya masih ingat pada waktu itu saya seperti kalian duduk di seperti ini mendengar. And I remember that I'm like you, I'm sitting there and listening. Dan ada waktunya terpaksa perlu berkhotbah. And there were times that I was being put to preach. Dan hari ini saya baru dapat benar-benar merasai hati seorang pensyarah atau fakulti. And I now understand what it means to be a faculty. Dan and a speaker. secara benar saya juga dapat merasai apa yang dirasai oleh pelajar. And also understand what it feels like to be a student. Sebab saya perlu berkhotbah di hadapan fakulti. Because I'm also preaching in the presence of different faculty members. Mungkin terlalu awal untuk saya nak katakan meninggalkan suatu legacy untuk semua. It might be too early for me to leave a legacy for all of you, Sebab saya sangat muda because I'm still young dan saya ada banyak lagi cabaran di masa hadapan. and I still have many challenges in my life that I have to face. Tetapi bagi seorang pensyarah, saya begitu harapkan mungkin 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, saya sempat melihat Ena berkhotbah di sini. But as a speaker, I pray and hope that probably Anna, you will stand here and preaching as well. Ya, mungkin John berkata kepada PCM, tak apa, saya akan bayar tiket saya terbang daripada Kuching dan berkhotbah di sini. And for John, I'll probably fly from Kuching to here. Itulah yang sebenar kami sebagai seorang pensyarah nak melihat satu pertumbuhan daripada pelajar-pelajar. And that's what I believe that every lecturer wants to see happen in the lives of the students. Dan saya memang kagum sekali dengan saudara-saudari yang setiap kali bila mendengar saudara-saudari khotbah pada hari Selasa. And I'm very proud to see students preaching every Tuesday. Sebab saya nak kata kamu lebih baik daripada saya pada waktu, pada peringkat waktu yang sama, umur yang sama. Because I would say that you are better than me than when I was your age. Jangan putus asa kalau dikata-kata atau dikritik. But do not give up or do not be discouraged when you are given criticism. Kalau saya mampu bangkit dan berkhotbah di sini, Tuhan yang sama akan membolehkan kamu semua. If I can stand here and preach today, I believe that God can do the same for you. Apatah lagi saya ni lebih teruk daripada kamu pada peringkat kamu. You never know that I might be not as good as you. Pada sesiapa yang akan tamat pengajian, yang akan masuk ke dalam pelayanan di luar, To whoever is almost finishing your studies and going out into the mission field, janji kamu akan hadapi cabaran. promise you that you will face challenges. Tetapi saya doa, jangan kamu terjatuh dalam godaan. But I pray that Lord, that you will not fall into temptation. Tetap setia. Stay faithful. Seandainya Tuhan memanggil kamu melakukan pelayanan yang kamu tidak mau, Even if God calls you to do something that you do not want to do, jangan melayani dunia. do not serve the world. Kamu sudah dipilih. You have been chosen. Saya mau nyanyikan sebuah lagu. I'm going to sing a song for you. Saya berharap lagu ini akan memberi dorongan kepada semua pelajar. I hope that this song will speak to you.
Lagu ini juga merupakan doa dan komitmen saya kepada Tuhan. And this song is also a song that I sing to as a commitment to God. Ya, tajuk lagu ini ialah Ku Tetap Setia. And this song is called I'll Stay Faithful. Lagu ini banyak menguatkan iman saya waktu saya melalui masa yang begitu susah sekali di dalam hidup saya. Dan saya berharap lagu ini dapat mendorong saudara saudari ya, terus setia sampai ujung nyawa. Kerana panggilan Tuhan itu amat beringat. Sorry, masalah penglihatan saya. Ada. Seperti wanita murah, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasih Yesus Engkau hebat, seperti wanita murah, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasih Yesus Engkau hebat. Sampai hadir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita murah, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus Engkau hebat, sampai hadir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku
satu perjanjian yang kita lakukan dengan Tuhan kita. Haleluya. Oh, katakan kepada Tuhan, oh, bahwa kita akan tetap setia sampai akhirnya, sehingga menutup mata, tidak kira apakah cabaran dan ujian yang kita hadapi, kita tetap setia, kita tetap berdiri teguh di atas kebenaran, kita tidak akan kompromi. Oh, dan kita akan terus berdoa, kita akan terus terus berseru kepada Tuhan, dan kita akan berpegang kepada Tuhan. Haleluya. Oh, seandainya tidak, oh, berilah. Haleluya. Saudara-saudari, brothers and sisters, seandainya even if God does not want to, apakah yang kamu akan lakukan? what will you do? Itunya satu-satunya yang Tuhan nak dengar daripada setiap daripada kami di sini. And that is what God wants to hear from us today. Seandainya tidak, Even if I'm not willing, di dalam pelayanan, in your ministry, di dalam hidup, in your life, di setiap musim dan di setiap peringkat hidup yang kita lalui, in every season in your life that you go through, jangan lupa do not forget, ada banyak senario di mana seandainya tidak. there will be many scenarios that God will not be willing. Tetapi yang penting, But what is important, tetapi apa yang Tuhan maukan daripada kita the important thing that God wants from us ialah respon kita, is our response, ialah pilihan kita, is our decision, ialah pendekatan yang kita akan ambil dalam situasi seandainya tidak. and the response that we will have when it is not in God's will. Biarlah kita menyanyi verses ini, chorus ini, Sing verse and chorus again. sebagai satu perjanjian kita dengan Tuhan, bukan untuk hari ini sahaja, As a promise unto God, not only for today, tetapi untuk seumur hidup kita. but for the rest of our lives. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Kurabashikarianda rabashasi, Kurianda rabashikarianda rabarabarabarabarabarabashikarianda rabashaki, Kurianda rabashikarianda 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 rabashaki, Kurianda rabashikarianda rabashikarianda rabashakarianda rabashaki,
Kuria dara bara 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 bashikari dara bara. Kura bara 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 bashanti. Bapa di syurga, kami ucap syukur buat petang hari ini. Walaupun kita terpaksa berhadapan dengan berbagai cabaran dan ujian di dalam hidup kami, tetapi hati kami, iman kami telah diteguhkan kerana firman, telah diteguhkan kerana pimpinan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Dan itu dia yang kita akan berkata kepada iblis. Yang inilah yang kita akan katakan kepada segala godaan yang ada di hadapan kita, yang ada di hidup kita. Sekiranya Tuhan Allah sanggup, Dia akan melakukan. Seandainya tidak, kalau seandainya tidak, saya tetap setia dan saya tidak akan lakukan kesalahan yang membelakangi kebenaran dan tidak akan menafikan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Satu perkara yang kami doa, yaitu Tuhan, jagalah hati kami lebih daripada segalanya. Dan pastikan kami di setiap cabaran dan di setiap ujian yang kami lalui, pastikan kami berada di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau bertumbuh, kami mau bergerak ke dalam destinasi yang Tuhan adakan di dalam hidup kami. Tetapi kami tidak akan bergerak dengan seorang sahaja sebagaimana yang dikatakan oleh Musa kepada Tuhan, tetapi kami mau Tuhan menyertai kami. Dan ini dia janji kami, inilah perjanjian yang kami buat di hadapan-Mu Tuhan, bahawa kami akan setia, taat setia, mengikut pimpinan-Mu. Jadikanlah kami bencana yang Tuhan mahukan. Pergunakanlah kami sebagai bencana untuk memberkati dan memberitakan Injil keselamatan Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dan serahkan setiap pilihan dan pendekatan serta ketetapan iman kami di tangan-Mu Tuhan. Dengarlah doa kami. Restuilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.